Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 10 ayat 28 yang berkata demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita baca dalam media sosial setiap hari seringkali membuat kita merenung. Mengapa setiap hari ada saja orang yang berbuat jahat kepada sesamanya? Mengapa setiap hari selalu ada saja orang yang mengalami penderitaan dan bahkan kematian karena perbuatan jahat orang lain? Mengapa ada banyak orang harus mati pada saat dan tempat yang tidak terduga? Memang jika kita melihat semua yang terjadi, hati kita bisa menjadi kecil. Hidup manusia di mana saja tidak dapat menghindari adanya kecelakaan, malapetaka atau kekejian. Bagi sebagian orang, hal ini bisa membuat mereka selalu hidup dalam ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar sudah tentu bisa membuat orang seakan lumpuh, tidak dapat lagi menikmati hidupnya, dan tidak lagi sanggup untuk menghadapi esok hari. Di manakah Tuhan ketika hal-hal jahat ini terjadi? Tidak dapatkah Tuhan berbuat sesuatu untuk menghentikan penderitaan umat-Nya di dunia ini? Banyak orang yang berpikir bahwa sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Ia seharusnya berbuat sesuatu jika ada hal-hal yang jahat yang akan mencelakai manusia. Lebih lagi, Tuhan seharusnya bisa melindungi umat-Nya sehingga tidak ada hal-hal buruk yang bisa menimpa mereka. Tetapi dalam kenyataannya, semua orang baik yang mengikut Kristus ataupun yang tidak mengenalnya bisa mengalami malapetaka. Dengan demikian, tentunya ini semua menunjukkan bahwa hal-hal yang buruk tidak selalu merupakan hukuman Tuhan atau sesuatu yang dikehendakinya. Tuhan pada hakikatnya bukanlah oknum yang suka membawa bencana ke dunia. Tuhan menciptakan manusia tidak dengan tujuan untuk membuat mereka menderita. Sebaliknya, Ia menempatkan mereka di sebuah tempat yang indah yang dapat mereka nikmati. Adalah manusia sendiri yang kemudian memilih untuk memberontak dari Tuhan dan memilih cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, seluruh umat manusia sudah berdosa dan harus hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan
dan kekejian. Bagi kita yang sudah bertobat dari dosa-dosa lama kita, hidup kita di dunia ini tidaklah secara otomatis berubah menjadi hidup yang indah. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang penuh dengan semak duri dan rumput duri yang membuat hidup manusia sengsara. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 18 yang mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebagai orang Kristen, kita malahan bisa mengalami hal-hal yang lebih buruk dari orang yang lain. Jika demikian, apa keuntungan menjadi umat Tuhan? Memang dunia ini dihuni bersama oleh anak-anak iblis dan anak-anak Tuhan. Dengan demikian, matahari bersinar untuk semua orang, dan kenikmatan dunia bisa dinikmati oleh siapa saja. Karena itu jugalah apa yang buruk bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk orang percaya. Tetapi, sekalipun hal yang sama bisa terjadi pada siapapun, apa yang diperoleh manusia setelah itu adalah berbeda. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, hal-hal yang jahat pada akhirnya akan menuju kepada kehancuran jasmani maupun rohani. Lebih-lebih lagi bagi mereka, tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkan jiwa mereka. Mereka boleh luput dari kesulitan jasmani di dunia untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa akan menuntut pertanggungjawaban mereka pada saatnya. Hari ini jika hati kita gundah karena adanya hal-hal yang menakutkan yang kita dengar atau saksikan, firman Tuhan berkata bahwa sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu takut atau khawatir. Memang selama kita hidup di dunia, hal-hal yang jahat bisa terjadi, dan orang-orang yang kejam bisa mencelakai kita. Tetapi karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kita boleh menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, apapun yang jahat tidak bisa terjadi kepada kita. Sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa rencananya harus terjadi, baik di bumi maupun di surga. Sekalipun kita harus menderita di bumi, kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kita hidup yang kekal di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar bahwa ketakutan adalah hal yang wajar saat kita menyaksikan kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melihat melampaui rasa takut itu dan menaruh iman kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketakutan yang sejati bukanlah terhadap manusia atau penderitaan duniawi, melainkan kepada Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, jiwa dan tubuh kita. Penderitaan tidak selalu merupakan hukuman Tuhan. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan karena itu penderitaan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Namun ini tidak berarti Tuhan tidak peduli. Justru di tengah penderitaan inilah kita dapat menemukan kedalaman kasih dan kesetiaan Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita menyadari bahwa penderitaan kita memiliki nilai kekal. Tuhan dapat memakai penderitaan untuk membentuk kita, menguatkan iman kita, dan membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Ini adalah penghiburan besar bahwa tidak ada kesakitan yang sia-sia dalam hidup orang percaya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak menjamin kenyamanan duniawi, tetapi menjanjikan pengharapan yang kekal. Dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi pengharapan kita tidak tergantung pada dunia. Kita memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Di tengah kenyataan bahwa kejahatan bisa menimpa siapa saja,
kita diingatkan untuk tetap percaya dan bersandar pada perlindungan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu, dan tidak ada satupun hal buruk yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ini memberi ketenangan hati bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Kita dapat hidup dengan penuh iman, bukan karena dunia ini aman, tetapi karena kita mengenal siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan pada waktunya Ia akan menyatakan keadilan dan kasih-Nya secara sempurna. Dalam janji kehidupan kekal bersamanya, kita menemukan penghiburan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan rambut di kepala kami pun terhitung semuanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman kami untuk tetap berharap, sekalipun keadaan terasa berat. Tuntun kami agar selalu hidup dalam takut akan Engkau, dan bukan dalam ketakutan dunia. Berilah damai sejahtera dalam hati kami, dan teguhkan langkah kami untuk terus setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.